Shalom Jemaat GSJ Cendrawasih. Hari ini adalah hari kebahagiaan buat kita. Saya atas nama Gembala mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai buat kita. Tetap sehat, tetap kuat. Itulah doa saya untuk seluruh umat Tuhan yang ada di rumah. Kami sekalian akan mengucapkan kepada saudara semuanya adalah selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat GSJ Cendrawasih. Haleluya. Masih tetap di rumah. Saya percaya pada saat ini walaupun kita masih tetap di rumah, Tuhan selalu memberikan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Sungguh nyata perlindungan Tuhan bagi kita. Haleluya.
Kita percaya pada saat ini kasih Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Dan pada saat ini juga firman-Nya sangat menguatkan dan nyata dalam kehidupan kita. Firman-Nya itu yang membangkitkan kembali semangat kita. Firman-Nya itu yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita percaya pada saat ini firman-Nya juga yang menjadikan kerohanian kita semakin hari semakin ditingkatkan. Dan semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa bagi bangsa ini supaya segalanya boleh lalu dan boleh lewat. Kita memiliki hati yang rindu Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan kembali pada kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau angkat pujian. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
membawa kemenangan bagi orang percaya. Kami rindu senantiasa untuk dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa, menyambung lidah Allah, untuk kami boleh menyampaikan kebenaran Injil-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami tahu kemenangan-Mu membawa kami sebuah kebebasan. Kebebasan kami untuk tetap terus mempermuliakan akan kebesaran bagi nama-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati. Setelah kami mengangkat puji-pujian, hari ini kami buka hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi kami yang ada di dalam rumah. Kiranya keagungan kasih Allah tak mengurangi sedikit pun janji-janjinya untuk digenapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama saya yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan is baik, pasti Dia baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah buat semua jemaat Tuhan yang hari ini kita belum bisa berkumpul bersama, tetapi saya percaya semangat saudara, antusias saudara akan tetap terus terjaga. Jangan pernah kendor, jangan pernah lengah. Karena segala sesuatu selalu saya katakan ujian membawa kita naik tangga, naik level, kita boleh upgrade Tuhan supaya semakin hari semakin baik. Tema hari ini bicara tentang puasa kebangkitan. Kenapa? Sesuatu harus ada sukacita. Karena kebangkitannya memang harus berdampak. Kematiannya juga berdampak. Bahkan hari ini saudara menjadi orang yang percaya yang paling bangga. Karena Tuhan kita bangkit. Karena Tuhan kita menjanjikan segala sesuatu yang mana kita merasakan kebangkitan itu. Yang mana kita juga tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi Yesus Tuhan Allah kita, Dia membuktikan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Sudah bisa baca dan lihat sama-sama. Mari ucapkan dengan saya 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Saudara-saudara, kita akan lihat ini adalah pembuktian. Pembuktian tentang apa? Ada 3 hal yang saya boleh sampaikan. Pembuktian yang pertama adalah Dia menggenapi janjinya. Saudara dan saya, bahwa kebangkitan Tuhan itu sudah sejak lama. Yesaya katakan bahwa kita akan mengalami, bahwa kita akan melihat bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya, Dia bangkit. Jadi kalau kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan berbahagia, bersyukur karena kebangkitan Dia, itu bukan hanya sekedar bahagia biasa, tetapi menjadi satu sukacita yang harus berdampak. Dia genapi. Kenapa Dia genapi? Karena Dia tidak mau saudara kecewa. Dia tidak mau saudara ragu untuk percaya kepada Dia. Kalau Dia saja mempertahankan rasa percaya dalam dirimu, tentunya kita juga harus belajar untuk tetap percaya apa yang sudah disampaikan oleh firman-Nya. Jauh lebih banyak yang Tuhan sudah lakukan, dan itu terbukti saudara. Dari sejak zaman nabi-nabi diutarakan, disampaikan, diberitakan, mereka sudah mengalami penggenapan itu. Dan saudara rasanya tidak perlu mengalami yang namanya keraguan bahwa kebangkitan Tuhan bukti bahwa Dia menggenapi. Yang kedua adalah rencananya selalu berhasil. Benar kita alami bahwa apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, walaupun lewat nabi-nabi yang sudah ratusan tahun, 800 tahun dari zaman Yesaya kepada Yesus Kristus, itu pun sudah terbukti bahwa yang direncanakan selalu berhasil. Saya percaya saudara-saudara hari ini kita adalah orang bagian dalam rencana Tuhan. Maka ketika kita ada di dalam rencana Tuhan, kita tinggal dalam rencana Tuhan, jadilah tenang, tak boleh takut. Kata takut dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Artinya apa? Dalam 1 tahun tidak 1 hari pun engkau lewati dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita udah tahu rencana Tuhan. Orang benar dipelihara Tuhan. Orang percaya tidak pernah dipermalukan. Jadi kita berdampak hari ini. Jadilah hidupmu yang mengalami kebangkitan dengan penuh rasa percaya. Yang kedua tadi rencananya selalu berhasil. Yang ketiga Dia menang. Segala sesuatu tidak akan pernah membuat Yesus menjadi kalah atau menjadi orang yang terkalahkan.
Berapapun banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, berapa banyak orang yang ingin menggagalkan kelahiran Tuhan, kehidupan Tuhan, selalu mereka tidak dalam proses kemenangan. Yesus walaupun awal dia merasa atau orang lain merasa dia sudah dikalahkan, tetapi saudara lihat dia bangkit. Bahwa belenggu, penyakit ataupun luka dalam tubuh Yesus itu tidak menutup untuk dia tidak menang. Batu yang besar yang menutupi kubur Yesus itu pun tidak bisa menahan untuk dia menang. Sudah-sudah kasih dalam Tuhan, satu list yang saya buat hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebangkitan merupakan hal yang penting karena membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan dan menggenapi seluruh tuntunan hukum Taurat dengan sempurna. Dan dia berkuasa mengalahkan maut, dan dia hidup sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Ada lagu yang selalu saya senang dari saya sejak kecil. Lagu ini berkata demikian. Anak Allah, Yesus namanya, dia menyembuhkan, dia menyucikan, dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup merupakan satu komitmen. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan konsekuensinya. Jadi saudara tidak boleh takut. Saudara jangan kebangkitan Tuhan justru membuat kemunduran dalam diri kita. Kebangkitan Tuhan justru menjadi langkah maju untuk kita makin dahsyat di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, 3 hal yang dapat kita ambil dari kebangkitan Tuhan. Yang pertama saudara, yaitu berkat bagi yang mentaati firman-Nya. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan itu bicara pada firman yang hidup, firman yang membawa kita dalam jalan kebenaran Allah. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berbicara bahwa siapapun yang taat, siapapun yang sungguh-sungguh menjalankan firman-Nya, maka ada keberuntungan. Ada ayat-ayat yang saya bawa dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua itu menguntungkan manusia. Bahwa kebangkitan Tuhan itu menguntungkan kita. Itu berkat bagi kita. Tetapi dengar baik, berkat bagi orang yang taat, berkat bagi orang yang setia, berkat bagi orang yang sungguh-sungguh. Saya tahu saudara hari ini mengalami pergumulan, tapi jangan pernah ragu dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tetap bersama dalam hidup saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 57 dikatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dan barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya sudah bisa baca sendiri. Ini adalah satu ayat yang selalu diingatkan kepada saudara. Siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan berbuat banyak. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan membawa hidup kita diberkati, tetapi dengan syarat taat. Yang kedua saudara, kita lihat apa itu ketaatan. Ketaatan adalah taat pada waktunya Tuhan, taat pada keperintahnya Tuhan, taat pada firman Tuhan, taat sebagai prajurit ataupun seorang pelari yang selalu menjaga kondisinya untuk tetap bertahan. COVID-19 mengajar kepada kita untuk kita bisa bertahan. Siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa menjaga hidupnya dengan bersih, siapa yang bisa memelihara kesehatannya, dia akan menang. Tapi kalau yang hidupnya kotor, jorok, dia hidup sembarangan, dia tidak membersihkan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang kalah. Saudara-saudara, ketaatan itu butuh kemauan. Ketaatan itu butuh semangat. Ketaatan itu butuh
karakter yang sungguh. Kalau kita tidak lakukan dengan baik, maka semua ketaatan itu menjadi pelanggaran. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, percayalah ketika sudah taat pada waktunya Tuhan, bahwa semuanya tidak akan selalu langit gelap. Pada waktunya langit akan terang. Tidak selamanya jalan selalu rata. Tapi Tuhan katakan, Tuhan akan buat penyertaan dan pengiringan supaya saudara mampu menghadapinya. Yang kedua, saudara, apa berkat yang kita akan terima dari kebangkitan Tuhan? Yang kedua adalah kemuliaannya di balik kefanaan. Bahwa kefanaan yang saudara alami, kesulitan, kesusahan, pencobaan, semua yang kau alami, semua itu akan berubah menjadi kemuliaan, saudara. Saudara tahu kemuliaan Tuhan itu penting dalam hidup saudara. Karena Tuhan bisa terpandang dalam kehidupan saudara lewat kemuliaan yang terjadi dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan berbicara apa yang kau lakukan, apa yang kau bicarakan, apa yang kau pikirkan. Sesuaikah dengan apa yang kau lakukan? Saya percaya sebagai jemaat Tuhan yang kasih dalam Kristus, jemaat gereja sedang jemaat Allah, kita akan lihat dalam 2 Korintus 4:17 katakan apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. COVID-19, corona di mana-mana, itu sudah satu ujian dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, semua penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Saya percaya sudah akan menjadi saksi Tuhan. Saya pernah menyampaikan bahwa penderitaan itu membawa kita dalam 3 hal. Yang pertama, kita dikoreksi. Kedua, membawa kita dalam pengalaman. Yang ketiga, membawa hidupmu penuh dengan kebijaksanaan. Setelah sudah bijaksana, sudah yakin bahwa Tuhan punya sesuatu yang berarti dalam hidup kita, mengajak hidup kita. Saya percaya, saudara, seorang bernama Fanny Crosby, pada waktu terlahir, beberapa hari dia dilahirkan 2 minggu, dia mengalami kebutaan. Orang tua mana yang bisa menerima keadaan kondisi yang bayinya buta? Tetapi ibu Crosby ini, atau ibu dari Fanny Crosby ini, tidak berkecil hati. Dia punya Tuhan, dia punya Allah yang besar. Dia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bukan berarti ketika dia berdoa, mata daripada Fanny Crosby langsung bisa melihat. Fanny Crosby tetap buta. Tapi saudara tahu, 3.000 buku ditulis oleh Fanny Crosby untuk orang yang matanya bisa melihat. Tidak banyak orang bisa melakukan. Mungkin kalau dia membuat buku dalam tulisan Braille, hal yang biasa. Tapi Fanny bisa menulis dengan mata yang buta untuk orang yang melihat. Dan jumlahnya sangat fantastis. Amerika mencatat bahwa Fanny Crosby menjadi seorang wanita yang berpengaruh di Amerika. Saudara-saudara, kefanaan menjadi kemuliaan. Kesusahan menjadi kebesaran Tuhan. Saya percaya Allah kita tidak meninggalkan kita. Amin. Allah kita tidak pernah melepaskan kita. Yakobus 1:2 katakan apa? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Anggaplah pencobaan ini sebagai hidup kita yang bahagia. Bagaimana mungkin? Tapi saya percaya, saudara, pencobaan yang bahagia artinya ketika ada orang yang mengalami penderitaan, saudara bisa tertawa. Tidak. Artinya gini, banyak ujian sekitar kita, tapi kita masih bisa dekat sama Tuhan. Itu inti yang harus kita ambil. Kita lihat. Ada satu tulisan yang saya anggap ini menjadi suatu berkat buat kita. Kita boleh baca sama-sama di rumah. Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang senantiasa ada beserta kita. Ini adalah janji Tuhan bagi kita anak-anaknya. Kita tidak sendirian. Kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Saat kita menderita, Tuhan mengerti. Dengar. Saat kita menderita, Tuhan mengerti. Dan Dia peduli. Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Tetapi di sisi lain, Tuhan menginginkan untuk kita menjadi anak-anak Allah yang tidak mudah menyerah. Sekali lagi, Allah memberikan musibah ataupun percobaan ataupun ujian dalam hidup kita supaya kita menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah, kuat menghadapi segala tantangan kehidupan kita.
Tepat sekali Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, maka kebangkitan Tuhan dengar baik. Kemuliaan Tuhan di balik kesusahan, di balik kefanaan yang saudara saat ini sedang alami. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang kita peroleh dari kebangkitan Tuhan? Di sini katakan apa? Yang tidak percaya sulit menerima kebenaran. Allah ingin membuka keraguan-raguan manusia, ketidakpercayaan manusia untuk sebuah kebenaran. Tapi di sini kebangkitan Dia buat orang yang ragu-ragu, yang tadinya tidak percaya, harus percaya. Semua orang meragukan bahwa Tuhan akan bangkit, termasuk murid-murid Tuhan ragu akan kebangkitan Tuhan. Saya sebagai anak Tuhan, saya hari ini tetap menjadi orang percaya karena Tuhan saya bangkit. Kebangkitan Dia membuat yang gak percaya, dia jadi bisa membuka percaya tentang kebenaran. Allah kita gak bisa menipu. Dia tidak terbiasa berbohong, tapi Dia adalah Allah yang tepati janji. Di dalam Yohanes 16:13 katakan apa? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia bukan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang di surga. Saudara-saudara, hari ini adalah berita keuntungan. Walaupun kita ada di rumah, Tuhan kita bangkit, Tuhan kita menang, Tuhan kita menjanjikan sesuatu yang bukan sekedar, tetapi kekekalan yang akan saudara alami. Kita baca sama-sama yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah memberikan respon yang baik terhadap firman yang diberitakan, firman yang diberikan Roh Kudus, yaitu dengan cara menerima firman, mempercayai, dan melakukannya. Saya berdoa, saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini, yang masih hidup dalam keraguan, yang masih belum percaya, yakinkan ini saatnya. Kebangkitan Tuhan membuka hati kita, membuka belenggu-belenggu keraguan kita. Dan saya percaya keraguan diganti dengan iman yang tangguh, iman yang sungguh. Saya yakin saudara di rumah semuanya akan mengalami curahan kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Jangan pernah ragu, akan waktunya, akan saatnya kita harus tetap bertahan maju. Tunjukkan kita adalah orang-orang yang militan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak pernah ragu. Masalah boleh datang, tapi kita tidak pernah dikubur oleh masalah, tapi kita dibangkitkan dalam kesukacitaan. Ada amin semuanya. Biarlah gereja Tuhan hari ini tetap memberkati saudara lewat firman Allah. Yang firman Allah sudah dengar menjadi buah yang terus bertumbuh, berkembang, dan juga membangkitkan kehidupan kita semakin taat bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan bukan yang kecil, tapi Tuhan yang besar, yang mampu mengatasi setiap persoalan masalah, keraguanmu, ketidakpercayaanmu, semuanya hilang. Paskah ini akan menjadi berita bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kita bukan diaduk, diraup, bukan. Kita dipilih. Catat baik-baik. Kita dipilih. Haleluya. Kita akan pujian bagi Dia. Oh Jesus. Izinkan sesuatu terjadi. Angkat tanganmu. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dia bangkit untuk diri kita. Nanti telah tiba. Dia lakukan semua buat Anda dan saya. Ku percaya kuasa-Mu. Dia menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak saya, dan juga istri, suami, anak-anak saudara. Kami langkah tetap percaya kepada Dia. Ada berkat Tuhan, kemuliaan di balik
bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, ada kebangkitan yang luar biasa. Kami telah menang Tuhan. Kami telah menang Tuhan. Kami mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dan firman yang ditaburkan itu tidak pernah lalu begitu saja. Tapi firman itu menjadi kehidupan kami. Kami akan terus di dalam Tuhan. Ada semangat yang baru di dalam Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi kami semuanya. Dan hari ini menjadi kemenangan. Ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan mengalir bagi setiap umat Tuhan. Dan umat Tuhan akan tampil beda. Ada kasih sukacita mengalir hari ini. Dan kuasanya memberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Semua yang percaya, semua yang beriman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Gereja Tuhan mengucapkan selamat hari Paskah. Dialah Paskah itu memberikan kemenangan, mengalahkan kematian, dan menembus dosa-dosa manusia dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang akan memberikan persembahan. Dan hari ini saudara bisa memberikannya melalui transfer bank di Bank BCA cabang Puri Indah dengan nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Puji nama Tuhan saudara. Dan saya percaya saudara akan terus membangun mesbah doa. Dialah mesbah keluarga. Terus bersama-sama kita, bersama dengan keluarga kita, untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan kita percaya melalui mesbah doa ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saudara diberkati hari ini, kita percaya ibadah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saudara, tiba waktunya kita akan tutup ibadah kita. Saya serahkan sama hambanya, Pendeta Samuel Esel akan memimpin di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita nyanyi bersama-sama sudah-sudah Tuhan. La
Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun kami tidak bersama-sama di rumah Tuhan atau di gereja kami, Gereja Cendrawasih, sekalipun kami ada di dalam rumah kami masing-masing, suka-suka Tuhan, suka yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah mengalahkan maut. Demikian juga Tuhan telah bangkit. Kami percaya kami pun juga dibangkitkan iman kami. Bahkan bangsa kami bangkit dari COVID-19. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhir kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah ini Tuhan telah pimpin, dan kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati kami semua yang menikmati tayangan ini, sehingga damai sejahtera menjadi milik kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita kedangkan tangan, kita berdoa dan terima berkat bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Doa ya,